Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Rinoto. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanam secara organik ya, secara organik. Kali ini kami ingin menyampaikan ada dua hal yang sangat penting dalam berkebun organik. Yang pertama tentang humus, yang kedua tentang mulsa. Namun kesemua ini tetap ada hubungannya dengan limbah. Limbah pekarangan, limbah pertanian, limbah dapur, dan limbah-limbah yang lainnya, limbah organik tentunya. Oke, langsung saja kita cek. Kami barusan mengambil ada sampah pekarangan yang sudah sebagian membusuk, kemudian mengambil kotoran hewan, kambing juga, kemudian ada arang sekam, kemudian ada sisa-sisa panen pohon-pohon timun yang sudah mati, kemudian sisa panen pohon jagung juga. Oke, kita cek ke sana apa yang terjadi. Ini adalah sampah pekarangan yang sudah tadi kami ambil ya. Sebagian sudah ada yang terurai, mulai membusuk. Nah, ini dia. Ini dia ya. Ini yang berada di bagian bawah itu sudah mulai terurai, membusuk seperti ini bentuknya, dan yang di atas seperti itu masih utuh. Ini satu sampah pekarangan. Yang kedua, barusan kita juga ngambil pupuk kandang. Pupuk kandang kambing. Aduh. Ini dia pupuk kandang kambing. Oke, pupuk kandang kambing yang sudah tercampur dengan sisa-sisa pakan, kemudian yang sudah dibakar juga. Yang selanjutnya adalah kita punya arang sekam. Kemudian kita juga punya sisa-sisa panen mentimun. Ini pohon-pohon mentimun, sisa panen ya. Kemudian selanjutnya ini adalah limbah gergajian, pertukangan kayu. Ini serutan, limbah serutan. Kemudian selanjutnya ada ini limbah tanaman jagung yang sudah kita cincang kecil-kecil. Limbah tanaman jagung ya. Oke, apa yang akan kita lakukan dengan ini? Oke, di belakang saya adalah bekas tanaman jagung dan mentimun. Yang ini sudah kita cangkul ulang, kemudian kita bentuk bedengan seperti ini. Nanti rencananya akan digunakan untuk nanam kembang kol. Jadi ini tengahnya bedengan kita buat semacam dilobangi tengahnya, memanjang ke sana. Nanti tujuannya di tengah itu akan kita masukkan bahan-bahan organik. Apa saja bahan-bahan organik yang bisa kita masukkan? Bisa sampah daun tadi seperti tadi, limbah pertukangan kayu, kemudian sekam, baik sekam bakar maupun sekam mentah, kemudian bisa jerami, kemudian ada pupuk kandang, terutama pupuk kandang memang karena di sana banyak sekali mengandung nantinya menjadi pupuk yang sangat bagus. Oke, kita cek. Ini adalah tanah bedengan yang bekas tanaman jagung dan tanaman mentimun. Ini seperti ini wujudnya. Jadi tidak mau mengeras dia, gembur, tetap gembur dan hitam ya, seperti ini. Ini karena di dalamnya mengandung banyak sekali bahan-bahan organik seperti ini. Misal ini adalah kayu-kayu yang sudah lapuk ya. Kemudian ada lagi daun-daun kering yang sudah lapuk. Jadi ini tanahnya mengandung banyak sekali unsur atau bahan-bahan organik. Ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki struktur tanah, untuk menyehatkan tanah, yaitu dengan cara memasukkan bahan-bahan organik. Dengan memasukkan bahan-bahan organik maka di sana akan nanti lama-lama dia akan menjadi humus setelah diurai oleh bakteri dan jamur atau mikroorganisme yang berada di areal tersebut. Dan sebaliknya lagi, ketika di sana di media tanam ini banyak sekali mengandung humus, maka otomatis bakteri, kemudian jamur, dan yang menguntungkan terutama ya, itu mikroorganisme, semua mikroorganisme yang ada di sini dia akan mendapatkan suplai makanan sehingga mereka akan bisa bertahan hidup, berkembang biak, dan bisa bekerja secara maksimal untuk mengurai bahan-bahan organik lainnya yang kita masukkan. Itu seperti itu. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme di sana. Ketika kita memasukkan terus-menerus bahan-bahan organik di sana, maka tanah akan menjadi sehat karena bahan organik tersebut diurai oleh mikroorganisme menjadi humus. Humus juga akan membantu mikroorganisme untuk bertahan hidup juga. Selain kita nanti tambahkan juga yang sifatnya manis, misalnya ada molase dan lain sebagainya, itu untuk menambahkan energi bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian lagi kotoran hewan atau pupuk kandang. Pupuk kandang merupakan sumber
nitrogen yang sangat bagus. Untuk apa nitrogen kita sumber nitrogen kita masukkan? Mikroorganisme dia akan bekerja mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Dengan salah satunya adalah dengan bantuan atau dengan adanya nitrogen yang kita masukkan melalui pupuk kandang dan sampah-sampah yang lainnya. Sehingga untuk menjaga agar tanah tetap bagus, maka kita harus menyediakan humus. Bagaimana cara menyediakan humus? Ya, kita harus memasukkan bahan-bahan organik apa saja ke media tanam kita. Kita masukkan terus secara rutin, seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kita memberikan pupuk ke tanaman itu seminggu sekali, segenggam 2 genggam per tanaman, itu pupuk kandang. Itu sama saja kita memasukkan bahan-bahan organik ke dalam tanah. Bisa sampah daun, bisa apa saja bahan-bahan organik. Sehingga di sana akan tersedia bahan-bahan yang akan dijadikan humus oleh mikroorganisme. Sehingga nanti setelah di breakdown, setelah diurai, dia akan menjadi humus dan menjadi suplai untuk tanaman. Sehingga tanah kita mengandung banyak sekali mineral yang nanti bagus untuk tanaman. Itu yang pertama penting, yaitu humus di dalam media tanam atau di tanah. Kemudian yang kedua sama, masih memanfaatkan bahan-bahan organik. Apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki tanah, untuk menambahkan mineral-mineral penting dalam tanah lagi, selain tadi mencampurkan bahan-bahan organik tadi ke dalam tanah. Ada satu lagi, yaitu mulsa. Yaitu kita gunakan juga bahan-bahan organik tadi, seperti misalnya sampah daun, jerami, meras, sekam ya. Kita jadikan mulsa. Kita tebar di atas permukaan atau media tanam atau tanah atau bedengan atau apa saja. Apa tujuannya? Mulsa. Banyak sekali tujuan dari pemberian mulsa di media tanam. Yang pertama adalah jelas untuk menutupi tanah, menutupi media tanam. Kenapa? Karena tanah yang terbuka dia akan tersengat sinar matahari. Ketika tanah terbuka tersengat sinar matahari, maka banyak sekali kehidupan yang juga akan mati karena ada efek terbakar dan lain sebagainya. Itu makanya harus kita mulsa. Kalau harus kita cover, harus kita tutup dengan mulsa. Apa yang terjadi ketika kita tutup tanah itu dengan mulsa? Maka di bawah mulsa itu akan terjadi solarisasi tanah dengan hawa hangat di bawah itu, sehingga tapi maksudnya sinar matahari tidak langsung menerpa tanah ya. Jadi ada covernya, ada pelindungnya. Sehingga justru dengan seperti itu maka proses di dalam tanah itu akan menjadi semakin bagus. Seperti yang pernah dijelaskan, banyak bisa memacu perkembangbiakan bakteri dan jamur yang menguntungkan, membunuh patogen, kemudian mematikan bibit-bibit gulma. Itu seperti itu, sama dengan proses solarisasi. Daripada itu tanah dibiarkan terbuka, mending ditutup dengan menggunakan mulsa. Yang kedua keuntungannya adalah setelah lama kita gunakan mulsa, misal serpian kayu, serutan gergajian kayu, sampah daun kering, jerami dan lain sebagainya. Setelah sekian lama, mulsa itu, bahan-bahan organik itu yang kita tutupkan di tanah, yang di bagian bawah akan terurai. Dan seperti itu terus seterusnya, terurai sedikit demi sedikit terurai. Kemudian seiring perkembangannya dia menjadi menyusut, kita tambahkan lagi. Jadi di bagian bawah dia akan terurai. Dan apa yang terjadi? Ketika itu sudah terurai, maka akan menjadi suplai unsur hara lagi bagi tanaman. Sangat-sangat penting memberikan mulsa dengan bahan-bahan organik seperti itu. Aduh, sepertinya bicaranya ngalor ngidul, nggak karuan, nggak jelas. Oke, saya ambil kesimpulannya saja. Jadi ada 2 hal yang sangat penting yang harus kita lakukan untuk memperbaiki tanah atau media tanam kita agar menjadi semakin subur, gembur, dan steril. Yang pertama adalah humus. Humus harus kita masukkan melalui apa? Melalui bahan-bahan organik. Kita masukkan bahan-bahan organik, kita campurkan ke dalam tanah. Ada sampah pekarangan, ada pupuk kandang, ada jerami, ada sekam, ada serutan kayu, ada sisa panen juga pohon-pohonnya. Kita cincang, kita masukkan. Satu, itu akan menjadi humus ketika kita campurkan, kita masukkan ke dalam tanah, media tanam. Itu yang pertama, satu. Yang kedua adalah mulsa. Mulsa kita berikan ke media tanam, kita tutupkan ke tanah, ke media tanam, ke bedengan, ke apa saja. Apa mulsa yang harus kita berikan? Yaitu sama saja masih tetap bahan-bahan organik, seperti misalnya tadi sampah pekarangan, jerami,
merang, sekam, kemudian serutan kayu, sisa-sisa panen, pohon-pohon yang sudah mati kita cincang, kita jadikan mulsa untuk menutup tanah, media tanam tersebut. Oke. Ada dua hal itu yang sangat-sangat penting ya, perlu diingat. Itu harus diingat. Itu adalah inti dari berkebun organik, yaitu memanfaatkan apa yang ada, baik kita masukkan, kita campurkan langsung ke dalam tanah, maupun kita tutupkan di permukaan tanahnya sebagai mulsa. Oke, itu saja. Oke, seperti biasa pemirsa, mudah-mudahan ini video ada manfaatnya, ada sesuatu lagi yang baru lagi. Jika memang video ini dirasa bermanfaat, silahkan klik thumbs up, like ya. Klik bagikan juga, di share, supaya banyak lagi orang yang akan terinfeksi virus berkebun organik ini. Bagi para pemirsa yang baru nonton, ini adalah channel saya, channel istri saya, channel Ibu Siti Mahmuda, dan saya Rinoto. Saya juga punya channel Rinoto Jawa, silahkan dicek juga. Silahkan klik subscribe untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami memanfaatkan pekarangan rumah dan sawah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga dan menyehatkan. Tentang bagaimana kami mengelola limbah-limbah rumah tangga, limbah pekarangan, limbah apa saja menjadi pupuk yang sangat bagus untuk tanaman, pupuk yang bisa menyuburkan tanah menjadi sangat subur. Oke, terima kasih sudah nonton. Selamat siang, selamat meneruskan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.